Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di kuliah Danuri di Amik GTC Semarang. Kita bertemu lagi dengan Bapak Danuri, saya sendiri, di mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi. Pada kelas ini adalah kelas reguler pagi maupun kelas reguler sore. Kebetulan yang mengampu adalah saya. Nah, sebelum kita mulai, di sini kita akan bahas dulu tentang kontrak perkuliahan. Jadi sebelum satu semester kita mengadakan perkuliahan, maka kita akan mengadakan kontrak perkuliahan yang berisi tentang capaian atau tujuan pembelajaran, kemudian nilai, kemudian beberapa istilahnya daftar pustaka yang nantinya bisa digunakan, dan beberapa aturan di dalam perkuliahan. Sebelumnya kalian juga bisa melihat kontrak perkuliahan ini di profil dosen ya, di profil dosen. Baik, perkuliahan kita adalah Etika Bisnis dan Profesi. Jadi kita selama satu semester atau 6 bulan kita akan bertemu, kita akan membahas tentang etika di dalam berbisnis dan juga etika di dalam berprofesi. Nah, baik. Nah, di dalam perkuliahan ini ya, Etika Bisnis dan Profesi yang 3 SKS ini, saya masih menggunakan alat bantu yaitu web ya, kuliahdanuri.com/tugasku. Di sini untuk membantu nanti bagaimana menyampaikan materi, kemudian bagaimana mengirimkan tugas-tugas mahasiswa, jadi bisa dikirimkan di sana, ataupun juga nanti bisa mendownload video, melihat video dan beberapa bagian-bagian dari sarana perkuliahan. Kita tidak asing lagi, jadi jangan lupa username dan password di dalam web tugasku ya. Kemudian email, ini saya gunakan email mdanuri@gmail.com. Kita lanjutkan. Oke, deskripsi dari mata kuliah, mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi ini mempelajari tentang etika ya, membahas tentang etika di dalam profesi bidang IT dan tentunya juga di dalam berbisnis bidang IT. Dan di sini erat kaitannya dengan hak cipta nantinya, karena di dalam IT ya atau Information Technology ini kita menjunjung tinggi tentang hak cipta. Jadi main copy paste tidak boleh. Kemudian mengakui karya orang lain sebagai karya sendiri juga jangan ya. Jadi kalau nanti bikin tugas, kalau memang itu dari sumber seseorang ya cantumkan saja sumbernya dari mana. Itu yang sangat penting yang akan dihargai. Kemudian di sini mahasiswa memahami tentang etika secara umum dan secara khusus di bidang IT yang nantinya bisa diterapkan pada profesi bidang IT. Jadi pada saat nanti mahasiswa ini sudah bekerja, diharapkan bisa menerapkan etika-etika yang pernah dipelajari di Amik GTC ini ya. Mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi ini bisa digunakan di sana ya, di tempat bekerja, di tempat mungkin punya bisnis, atau di tempat bagaimana Anda bisa berwirausaha. Kemudian ada beberapa pokok bahasan ya, di sini ditampilkan baru 3 ya. Pertama tentang pengertian etika, nilai, norma, hukum dan etika, kemudian sejarahnya, kemudian pengertian tentang pekerjaan, profesi dan profesional. Kemudian yang keempat bagaimana mencapai profesionalisme. Kemudian ada bahasan tentang cyber etik ya, cyber etik. Dunia cyber ini ada namanya cyber etik, kemudian ada cyber religious, ada hak cipta, kemudian ada aturan-aturan di dalam hak cipta,
Selanjutnya ada nanti pembahasan juga tentang etika di dalam bisnis bidang IT, ya, etika di dalam bisnis bidang IT. Kemudian ada lisensi, ya, khususnya lisensi perangkat lunak. Kemudian ada juga tentang plagiarisme, ya, plagiarisme. Yang ini yang erat hubungannya nanti dengan hak cipta. Ya, jadi ada pembahasan hak cipta, juga ada tentang plagiarisme. Supaya apa? Supaya Anda mendapatkan bekal tentang etika-etika di dalam dunia IT, khususnya profesi di bidang IT. Nah, kemudian tentang penilaian di dalam perkuliahan ini. Jadi selama 1 semester, ya, nilai tetap, ya, ada nilai UTS, nilai UAS, dan nilai tugas yang bobotnya di sini ada UTS 30, kemudian tugasnya 20. Jadi kalau mahasiswa tidak mengikuti salah satu ujian, mohon maaf, nilai tidak keluar, ya. Nilai tidak keluar, maka jangan sampai nanti istilahnya Anda melalaikan salah satu ujian yang ada di perkuliahan etika bisnis dan profesi ini. Karena kalau Anda melalaikan satu ujian saja, nilai Anda tidak keluar, ya. Itu yang kita sepakati bersama. Kemudian ada nilai sikap dan kehadiran. Sikap di sini baik, sopan, dan disiplin, ya. Jadi ada tambahan disiplin di sini. Disiplin yang dimaksudkan adalah bahwa pada saat Anda mengerjakan tugas, pada saat Anda mengikuti perkuliahan harus tepat waktu. Saya tidak menginginkan ada keterlambatan, ya. Keterlambatan masih bisa baca, oke, tapi nah, itu adalah sikap melalaikan namanya, lalai Anda. Kemudian kehadiran juga sama, ya. Untuk kehadiran ini diminta juga sesuai tepat waktu. Dosen akan berkomitmen juga tepat waktu, dan mahasiswa juga sama tepat waktu. Jadi selama jam perkuliahan dari misalnya jam 8 sampai jam 10, ya ini kita bisa menggunakan waktu itu untuk melakukan perkuliahan, untuk membahas tentang perkuliahan. Oke, kira cukup jelas. Nilai UTS, nilai UAS, nilai tugas, ada sikap dan kehadiran. Kemudian ini jadwalnya bisa berubah-ubah, ya. Ada yang harinya Senin, ada harinya Selasa, ya, ada harinya Kamis. Ya, monggo saja. Yang penting pada saat jam perkuliahan ini, ya, kalau ini tatap muka, maka aturannya seperti ini, ya. Boleh buka HP kalau itu penting, ya, kalau tatap muka. Tapi kalau ini karena online system, kita kuliah daring dalam daring, ya, dalam jaringan, maka ya kita harus gunakan HP atau gunakan komputer. Silakan dimaksimalkan, ya. Kemudian absensi, ya, yang absen itu tidak hadir, ya. Kalau Anda tidak hadir 8 kali, ini artinya Anda memang tidak berniat mengikuti perkuliahan, ya. 8 kali itu setengah semester sendiri. Anda dianggap sudah melalaikan perkuliahan, ya, yang Anda ikuti, ya, kalau Anda sudah absen selama 8 kali. Jadi presensinya harus lengkap nanti, ya. Presensinya lengkap. Jadi setiap pertemuan Anda harus melaporkan presensi, ya. Kalau di tugasku saya kira Anda sudah tahu, ya. Anda bisa melihat materi atau mungkin presensi dulu, presensi kehadiran, baru melihat materi. Kemudian untuk, ya, saya kira ini sama. Untuk buku, ya, buku ini saya pakai buku tentang etika bisnis, ya, dan di dalam profesi, ya, tuntutan dan relevansinya. Buku ini karangan dari Dr. Sony Keraf, ya. Dr. Sony Keraf, silahkan nanti bisa dimiliki, ya, atau juga bisa mendapatkan referensi dari Google, ya. Silahkan, ya, nanti tentang bahasan apa Anda bisa cari juga di Google, ya, di internet, ya, sesuai dengan kebutuhan tiap materi. Saya kira begitu untuk kontrak kuliah, ya. Semoga saja nanti semuanya mendapatkan
ilmu yang bermanfaat tentang etika bisnis dan profesi, plus selain dapat ilmu juga dapat nilai yang maksimal. Harapan dari Pak Danuri seperti itu. Oke, saya kira kontrak kuliah demikian. Kemudian kita menuju pada materi yang pertama. Ya. Materi yang pertama, kita akan bahas tentang pengantar, nilai, norma, hukum, dan etika. Pengantar, nilai, norma, hukum, dan etika. Nah, di sini memang inti daripada etika perlu kita ketahui dulu. Yang pertama adalah tentang nilai. Apa itu nilai? Apa itu nilai? Nilai artinya skor ya. Skor. Bisa berisi angka 1 sampai 100, bisa berisi kata-kata, nilainya baik, nilainya buruk, ya. Nilainya jelek, nilainya tidak baik, tidak sopan. Ya, sopan, tidak sopan itu termasuk nilai. Ya, termasuk juga nilai. Jadi nilai itu adalah suatu ukuran untuk yang digunakan untuk mengukur sesuatu. Karena kita di dalam etika, maka yang akan diukur adalah perilaku, tingkah laku, ya. Apakah sesuatu itu bernilai baik? Apakah sesuatu itu bernilai buruk? Itu adalah nilai. Nah, kalau di scoring ya, nilai itu ada scoringnya. Sebagai contoh kita makan misalnya. Makan itu ada kegiatannya. Ya, makan dengan baik pakai tangan kanan. Tapi pakai tangan kanan makannya banyak-banyak. Nah, itu nilainya tidak maksimal ya. Nilainya akan menurun dengan makan yang istilahnya di dalam sendoknya itu ukurannya tepat gitu. Tidak terlalu banyak maupun tidak terlalu sedikit. Kemudian nilai juga pada saat membuka mulut itu juga sama. Apakah dibuka lebar-lebar sekali atau dibuka seadanya atau mungkin malah sedikit sekali membukanya, itu ada nilainya sendiri. Masing-masing ada scoringnya. Kemudian norma. Nah, norma itu apa? Norma itu adalah suatu aturan dalam sebuah lingkungan, ya, dalam lingkungan tertentu yang disepakati bersama. Aturan yang disepakati bersama pada suatu lingkungan. Ada yang namanya norma agama, ada norma adat, ya, ada norma budaya, ya. Nah, norma ini disepakati bersama bahwa itu bernilai baik. Gambaran sederhana adalah seseorang istilahnya bertamu ya, bertamu yang pertama kali adalah mengucapkan salam misalnya, ya, assalamualaikum, sampurasun atau permisi, ya, anybody home, adakah orang di rumah dan sebagainya. Ya, itu ada nilainya. Diucapkan dengan pelan, diucapkan dengan sedang, diucapkan dengan keras sekali sambil teriak. Nah, itu nilai nanti arahnya. Normanya benar tapi nilainya rendah. Normanya benar tapi nilainya pas, tinggi dan sebagainya. Setelah diucapkan salam tidak keluar, maka harus dilanjutkan dengan norma yang lain dengan cara mengetuk, ya. Nah, mengetuk di sini juga ada nilainya. Mengetuk dengan tangan. Diketuk standarnya adalah 3 kali. Tok 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 begitu. Masih belum keluar juga diketuk lagi. Tok 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 dan seterusnya. Ini normanya nilainya bagus, normanya benar, nilainya juga tinggi. Bagaimana kalau ngetoknya ini tidak keluar juga nih, diketok pakai yang lain ya. Misalnya diketok pakai batu. Ya, ngetoknya benar. Normanya benar tapi nilainya jelek. Ya, nilainya rendah karena itu merusak. Ya. Atau mungkin diketoknya sampai 30 kali tak tok tak tok dan seterusnya. Nah, itu nilainya menjadi juga tidak baik. Ini tentang norma, ya. Norma adat, norma agama, ya. Kemudian ada norma budaya di situ ya. Cara berjalan pun sama, ya. Cara berjalan pun juga ada norma dan nilainya. Ya, Anda berjalan baik, oke. Nah, nilainya berapa? Oh, nilainya 100 ya. Cara berdandan juga ada norma dan nilainya. Jadi masing-masing ada norma dan nilai.
Kemudian hukum ini juga aturan, tetapi yang membuat adalah negara. Hukum ini juga aturan, yang membuat adalah negara. Negara berhak memvonis seseorang itu bersalah karena melakukan sesuatu yang melanggar hukum, melanggar ya, divonis bersalah dan dimasukkan ke dalam penjara. Ya. Kalau norma tadi juga sama. Norma, ada seseorang melanggar norma, dihukum secara adat, ya, secara agama, kan gitu. Jadi ada masing-masing ada punishment ya, ada hukumannya. Kalau hukum ini yang menerbitkan negara, kalau norma yang menerbitkan adalah lingkungan. Disepakati bersama. Kemudian yang keempat, ini adalah etika. Apa itu etika? Etika ini adalah suatu istilahnya hal yang baru ya. Sama-sama aturan ya. Sama-sama aturan tetapi di dalam suatu komunitas ya. Misalnya etika di dalam profesi ya. Profesinya apa? Jadi aturan di dalam melakukan sebuah profesi. Ya. Etika berbisnis ya, berarti etika di dalam aturan di dalam melakukan bisnis. Kata etika itu sudah mensiratkan sesuatu yang baik, sesuatu yang benar gitu ya. Jadi etika bisnis berarti melakukan bisnis dengan etika yang baik ya. Etika bisnis ya. Etika dosen. Nah, berarti pada saat dosen melakukan pengajaran juga melakukan sesuai dengan kaidah-kaidah dosen. Nah, di dalam profesi dosen nanti ada namanya kode etik dosen. Ada dokter, kode etik dokter. Profesi polisi juga ada kode etik kepolisian, kode etik tentara, kode etik wartawan dan seterusnya. Jadi etika di sini arahnya nanti adalah aturan yang diperuntukkan bagi mereka yang punya profesi. Oke, kita lanjut ya. Nah, tadi sudah sedikit saya jelaskan. Nilai itu adalah ukuran ya untuk menentukan apakah sesuatu itu bernilai baik, bernilai jelek, benar ataupun bernilai salah ya. Ukuran itu juga bisa diberikan scoring pakai angka. Kemudian aturan yang diberlakukan untuk mengatur tingkah laku di dalam kehidupannya atau di dalam suatu lingkungan ya, mengatur seseorang yang ada di dalamnya. Disepakati bersama dan dilakukan bersama. Jadi semua ya seperti sopan santun itu oke, aturan itu baik. Maka disepakati bersama dan semuanya melakukan yang sama. Kalau melanggar ya nantinya akan mendapat punishment dari masyarakat. Yang masih ada ini di Bali ya, ada norma adat di sana ya. Dan norma adat di Bali. Baik, lanjut ya. Kemudian tentang etika. Nah, kalau melihat nanti asal katanya ya, nanti Anda yang mencari nih asal katanya dari etos dan sebagainya itu nanti bisa diuraikan ya, diuraikan sendiri ya. Etika adalah nilai dan norma. Ya, norma itu aturan, nilai ini adalah scoring tadi. Ya, berarti ataupun mulai bernilai baik ya. Berarti etika ini adalah norma baik ya. Aturan untuk mengatur sesuatu ya, aturan mengenai sesuatu ya, etika. Kalau etika di sini ada bisnis berarti aturan yang mengenai ya tentang bisnis, aturan mengenai atau yang mengatur tentang bisnis, tentang profesi ya, tentang tadi dokter dan seterusnya. Jadi kalau saya mengatakan ada etika komputer, maka bagaimana atau aturan seseorang di dalam menggunakan komputer atau mengenai orang yang menggunakan komputer. Aturan di sini adalah aturan yang baik. Oke. Nah, sekarang profesi. Apa itu profesi? Ya. Profesi ini adalah bagian dari pekerjaan yang menuntut seseorang untuk memiliki pengetahuan serta keterampilan ya dan keahlian di dalam istilahnya melaksanakannya ya.
Jadi profesi itu adalah bagian dari pekerjaan. Bagian dari pekerjaan. Nah, seseorang yang punya profesi ini memiliki pengetahuan dan keterampilan serta keahlian di dalam menjalankannya. Jadi seperti guru, ini profesi. Dokter, itu profesi. Kemudian accounting, profesi. Ya. Kemudian ada lagi dosen, profesi. Polisi, profesi. Tentara, profesi. Pilot, profesi. Wartawan, profesi. Penyiar, profesi. Artis, profesi. Semua profesi yang saya sebutkan. Ya, yang saya sebutkan tadi profesi. Beda lagi dengan administrasi, staf. Nah, itu adalah pekerjaan. Ya, sopir itu pekerjaan. Pilot profesi, sopir pekerjaan. Jadi di sini nanti kalian harus bisa membedakan, ya. Nanti ada ciri khasnya, ya. Kita ulas, nanti akan kita perjelas lebih lanjut. Nah, pengetahuan tadi bahwa profesi itu adalah orang yang memiliki pengetahuan tadi, ya. Pengetahuan serta keterampilan. Pengetahuan ini didapat dari pendidikan, ya, pendidikan khususnya pendidikan formal, ya, lewat teori. Seperti dokter, ya. Dokter itu harus punya pendidikan kedokteran. Ya. Kemudian guru, ya, pendidikan guru. Polisi, pendidikan kepolisian, dan seterusnya. Ya. Beda dengan sopir. Sopir nggak ada pendidikannya. Administrasi bagaimana, Pak? Nah, administrasi pendidikan SMA saja bisa. Nah, itu kan tidak mengarah ke spesialis, ya, spesialisasi, maka itu bukan sebuah profesi, ya. Administrasi adalah seorang pekerja atau pekerjaan. Nah, keterampilan ini juga bisa didapat dari pengalaman seseorang. Contohnya apa ini? Ya, profesi yang berasal dari keterampilan yang didapat dari pengalaman seseorang ini misalnya paranormal. Kemudian magician, sulap. Nah, ini juga profesi, ya. Paranormal juga profesi. Jadi seseorang paranormal itu lewat pengalaman pribadinya. Ya, cara mengukurnya gimana nanti ada pendekatannya. Apakah dia profesi, ya, profesi yang profesional atau tidak. Jadi begitu, profesi itu didapat dari pendidikan formal bisa, profesi juga bisa didapat dari pendidikan atau dari pengalaman seseorang. Oke, next, ya. Kita sudah bahas etika, sudah bahas profesi juga. Nah, akhirnya etika profesi. Apa itu etika profesi? Nah, di sini dia. Etika profesi adalah aturan yang dijalankan untuk menjalankan profesinya secara profesional atau orang melakukan atau menjalankan pekerjaannya secara profesional. Di sini ada kata kunci baru yaitu profesional. Apa itu profesional? Ya, Anda juga sering mendengar kata profesional. Nah, profesional ini kata kuncinya adalah tanggung jawab. Jadi pekerjaan dilakukan secara profesional, artinya pekerjaan dilakukan secara bertanggung jawab, baik bagi dirinya sendiri, bagi orang lain, dan bagi lingkungan luas. Nah, jadi bisa dipertanggungjawabkan, ya, bisa dipertanggungjawabkan bagi semuanya, baik dirinya sendiri, orang lain, maupun komunitas yang lebih besar, ya, atau masyarakat ataupun lingkungan, bahkan sampai ke dipertanggungjawabkan kepada negara. Contoh, etika profesi dokter misalnya, ya, atau biasa disebut dengan nama kode etik dokter. Dokter di sini punya kode etik sendiri, ada aturannya, dia harus profesional, ya. Nah, bagaimana dia mendiagnosa penyakit? Tidak seenaknya sendiri dokter ini, ya. Ya, jadi tidak seenaknya Anda harus datang ke sini, coba dibuka semua pakaian, tidak boleh, ya. Jadi tetap ada etika-etika yang dilakukan oleh seorang dokter, ya, karena itu profesionalnya. Kemudian sudah didiagnosa. Untuk memberikan obat dia harus mendiagnosa dulu, mengamati, menganalisa apa penyakitnya sampai dia memutuskan untuk memberikan obat. Ini secara bertanggung jawab.
Sakit kepala diberi obat perut, nah nanti tidak bisa, ini tidak profesional itu namanya. Ya, sakit kepala ya obatnya sakit kepala. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kata kunci profesional adalah pekerjaan dilakukan sebaik mungkin, ya, dan bisa dipertanggungjawabkan terhadap diri sendiri, ya, terhadap orang lain dan lingkungan sekitarnya atau lingkungan yang masyarakat yang lebih luas. Ini adalah profesional. Jadi etika profesi itu adalah seseorang melakukan pekerjaannya secara benar, secara baik dan profesional. Ya, secara profesional. Apakah Anda sudah melakukan pekerjaan Anda secara profesional? Nah, mahasiswa ini adalah profesi. Ya. Profesi untuk bisa menjadi mahasiswa harus kuliah kan gitu ya. Harus melakukan proses perkuliahan. Ya. Kadang juga ada yang masukkan di dalam pekerjaan. Ya. Jadi pekerjaannya apa? Sebagai mahasiswa. Oke, nah kalau bisa pekerjaan ataupun melakukan pekerjaannya secara profesional di sini, maka mahasiswa itu adalah mahasiswa yang ya bermutu, berkualitas, ya, yang bisa mempertanggungjawabkan pekerjaan. Oke, selanjutnya ini nanti bisa dipelajari sendiri. Ini erat kaitannya dengan sejarah, ya, munculnya etika komputer, ya, munculnya etika komputer, etika profesi di bidang IT. Nah, jadi pada tahun 192 di sini, ya, CAI, ya, di sini memfokuskan pada proses bagaimana teknologi informasi ini memiliki sebuah etika, ya, memiliki sebuah etika. Akhirnya muncul, nah ini menciptakan 10 perintah etika komputer, the 10 commandment of computer ethic, ya. Nanti akan kita lihat. Ini hasilnya. Oh belum ya, nanti ya di bagian belakang. Jadi ringkasan dari etika profesi di bidang teknologi informasi adalah etika komputer. Etika profesi di bidang teknologi informasi itu disingkat dengan nama etika komputer. Jadi programmer, analysis system, ya, desain sistem, desain web, desainer, ya, desainer grafis, teknisi dan sebagainya itu memiliki aturan di dalam etika komputer. Jadi pada saat dia menjalankan profesinya tadi seperti jabatan-jabatan tadi harus mengikuti kode etik komputer atau etika komputer. Oke, nah etika komputer di sini erat kaitannya nanti dengan hak cipta, ya, yang seperti saya sebutkan di atas. Tidak boleh adanya copy paste, tidak boleh adanya plagiasi, ya. Tidak boleh adanya nyontek, ya, ini harus dihindari, ya, karena mengambil hasil karya orang lain di sini memang harus dihindari, ya, karena itu ya akan merugikan diri sendiri dan orang lain yang diambil juga. Jadi tidak baik gitu. Oke, untuk hak cipta kita akan bahas ada sendiri nanti, ya. Ada hak cipta, ya, itu hak cipta itu bendanya. Hak cipta adalah, hak cipta adalah aturannya, kemudian pencipta adalah pembuatnya, ciptaan itu adalah bendanya, ya. Jadi ini aturannya, ini adalah bukti hak cipta, ini pencipta yang buat karyanya, ciptaan itu adalah sebuah karya. Ini akan kita ulas nanti di bahasan di bab 6 ya mungkin, ya. Kita lewati. Ya. Oke, kita lewati dulu saja. Nah, ini dia hasil dari CAI tadi, ya. The 10 Commandments of Computer Ethics. Thou shalt not use a computer to harm other people, ya. Dan seterusnya. Di sini ada 10, ya, ada 10 kesepakatan komputer etik. Semoga aja kalian nanti bisa mengartikan satu persatu, ya.
Nanti silakan diartikan ya. Boleh dicoba. Kemudian saya juga memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya adalah pilih satu daripada 10 The Ten Commandments of Computer Ethics ini. Bahkan nomor 9, ataukah nomor 1, ataukah nomor 5 ya. Nah, misalnya ini ya, Tosat not use a computer to steal misalnya. Ya, dilarang menggunakan komputer untuk mencuri. Nah, ini contohnya apa? Nanti pilih satu kalau misalnya itu, kemudian dipilih, dibuat makalah ya. Nah, terus dicari contoh kasusnya, cari di Google ya, di internet ya. Dikasih di internet, ya kirim ke tugasku ya, sama ya, dikirim ke tugasku. Nah, ini dia. Jadi Anda pilih satu ya, satu bahasan tadi ada 10, pilih satu, kemudian dibuat makalah, ada pendahuluan, ada pembahasan, ada kesimpulan. Di sana dicari contoh ya, cari contoh etika dari 10 etika itu Anda pilih satu dan satu contohnya. Satu contoh ini bisa satu contoh kejahatannya, bisa satu contoh untuk bagaimana menggunakan komputer yang baik, misalnya seperti itu. Kemudian kesimpulan ya. Dan yang keempatnya jangan lupa daftar pustakanya harus ada ya. Daftar pustakanya harus diikutkan ya, dituliskan. Oke, saya kira begitu untuk pertemuan hari ini ya. Silakan nanti bisa dipelajari. Ini masih pendahuluan tentang pengantar nilai, norma, hukum, dan etika ya. Tadi ada profesi, ada etika, ada profesional, kemudian ada kesepakatan bagaimana etika profesi di bidang teknologi informasi atau etika komputer. Muncul 10 kesepakatan ya. Nah, 10 kesepakatan ini mahasiswa harus mengerti ya. Maka silakan nanti masing-masing memilih satu. Berbeda antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain. Saya kira demikian pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.